Budiman. Kepada pemirsa yang mendengarkan, silakan, sudah dipaparkan secara gamblang mengenai apa itu malam Lailatul Qadar oleh Ustadz Saiful Lutfi LC Diplom. Jadi kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan ketik komentar di Facebook nama Kufos Magati. Nanti akan ada admin yang membacakan pertanyaan tersebut, nanti akan kita bahas bersama seperti itu ya. Ada beberapa kesimpulan yang sudah saya tadi dapatkan oleh Ustadz Saiful, bahwasanya di malam Lailatul Qadar ini Al-Quran itu memang benar-benar turun seperti itu ya. Jadi antara anzala dengan nazala itu sudah tadi juga dijelaskan apa sih perbedaannya, ya, supaya tidak ada orang yang lagi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turunnya sekali aja, Al-Quran itu turunnya berkali-kali gitu. Nah, kita ambil jalan tengahnya. Sekali turun dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke atas langit bumi, dan dari langit bumi untuk ke kancing nabinya, ke kolbun nabi, itu baru itu yang berangsur-angsur seperti itu. Juga dikatakan tadi bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang masih bisa kita usahakan, bahkan sampai pada malam hari ini. Malam hari ini malam 27, banyak hadis yang mengatakan bahwasanya malam inilah malam Lailatul Qadar itu ya. Jadi teman-teman yang menyaksikan, silakan, ini belum melewati, masih jam 9:30 malam, masih bisa untuk salat tarawih. Jangan sampai salat tarawih. Masih bisa untuk salat tarawih, masih bisa untuk melakukan hal-hal yang Quran ya, hal-hal yang baik seperti itu ya. Itu. Kemudian untuk sholat ini Lailatul Qadar, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, tadi sudah ada yang bertanya, ada 2. Silakan dibacakan ya, atau sini coba mana? Oke, ini ada 2 pertanyaan Ustaz dari yang menyaksikan. Saya bacakan penanyanya. Ini dari Bismillahirrahmanirrahim, dari atas nama Fahmi Backpacker. Beliau bertanya seperti ini. Ustaz mau bertanya, apakah boleh sholat Lailatul Qadar berjamaah seperti yang dilakukan di kampung-kampung? Terima kasih. Nah, kemudian apakah kita langsung dijawab pertanyaan itu atau satu-satu aja dulu? Pertanyaan yang kedua, barangkali nanti bisa sekalian dijawab saya. Bismillah Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Jujur perbincangan ini menarik sekali, karena di sini banyak kami temukan maklumat yang mungkin sebelumnya masih jarang kami dengar. Saya ingin bertanya, tadi sudah disinggung mengenai amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar. Lalu adakah amalan khusus yang dapat dilakukan bagi akhwat yang kebetulan sedang tidak bisa melakukan ibadah seperti biasanya? Ini pertanyaan dari atas nama saudari Ani Lestari. Jadi ini ada 2 orang yang sudah bertanya. Silakan kepada Ustaz Saiful untuk memaparkan lebih jelasnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk sholat berjamaah itu diperbolehkan. Jadi sholat dijamaahkan seperti sholat tarawih. Jadi sholat tahajud di jamaah juga tidak apa-apa. Memang sholat sunnah itu aslinya adalah sholat munfarid. Jadi aslinya adalah sholat sendiri. Tetapi ketika dilakukan berjamaah tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau sendiri silakan, mau berjamaah juga silakan. Bahkan ada yang mengatakan dilakukan sholat berjamaah itu untuk mengajak orang-orang yang malas. Ya. Kalau ramai kan enak. Kalau sendiri kan ngantuk gitu. Atau saya nggak tahu bacaannya, udah ikut imam aja. Yeah. Nah, jadi ada yang mengatakan bahkan jamaah itu dijadikan mengajak orang-orang yang biasa malas tidak ini. Tetapi memang asal sholat sunnah itu sendiri-sendiri. Tetapi ketika menggunakan berjamaah sama seperti sholat tarawih. Aslinya kan sendiri. Kemudian dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair ar-rasyidin al-mahdiyyin, ya kan? Itu boleh kita mengikuti. Jadi ashabikan nujum bi ayyihim tadaitum ihtadaitum. Jadi boleh kita salat berjamaah. Jadi mau sendiri boleh, mau berjamaah boleh. Seperti itu. Enggak ada kewajiban harus berjamaah. Mau sendiri juga enggak. Makanya salat tarawih ada yang mau salat sendiri juga enggak apa-apa. Kalau yang teman-teman pengen jelas selalu sholat berjamaah ya seperti Saiful ini, nikah dulu gitu, jadi selalu berdakwah untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau yang belum nikah ya sulit ya, mau sendiri ya nggak enak, berjamaah juga ngajaknya kan bingung gitu kan. Belum ada makmum tetap ya.
Bahkan dahulu Syekh itu Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu hafizahullah menjelaskan tentang dahulu Syekh Saleh Ja'fari rahimahullah itu sholat tahajud sholat tarawih di Azhar itu 20 rakaat dengan kulhu. Jadi rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Oh. Jadi takhfifan linnas. Iya. Meringankan. Jadi kalau kalian kan dalam hadisnya kalau sholat sendiri silakan falitawil. Tetapi kalau tidak amma binnas falikhafif. Nah, Syekh Saleh Ja'fari kata Maulana Syekh Syafati itu di Azhar sholat tarawihnya 20 rakaat kulhu. Dan saya juga mengamalkan sama istri kalau lagi malas kulhu, yang penting saya bisa 20. Karena semakin banyak ibadah, semakin banyak pahalanya. Mungkin yang sampai sekarang diterapkan juga di Masjid Sidi Saleh Ja'fari itu ketika sholat tarawih hanya Satu baca ayat. satu ayat gitu. Satu ayat. Satu ayat. Itu masjid yang paling enak ketika sholat malam tarawih ya dulunya itu di Masjid Soleh, Sidi Soleh. Kalau Azhar bacanya cepat gitu kan. Baca cepat. Kalau di Azhar banyak 20 rakaat dengan ayat itu juga tidak apa-apa. Yang penting kita cari sesuai kekuatan kita. Kalau pengen kuat datang ke Muqaddam sama Maulana Syisri. Biasanya selama 20 itu 20 rakaat itu 3 juz akan lebih. Apalagi kalau malam Lailatul Qadar, maksudnya malam Asrul Awakhir, itu bisa sampai subuh sahur di sana. Yang penting azamnya kuat. Kalau azamnya lemah ya di Masjid Syekh Saleh Ja'fari. Kalau sekarang masa pandemi ya di rumah. Puluh saja, nggak apa-apa. Karena tidak ada kewajiban harus baca surat panjang. Tidak ada kewajiban untuk menghatamkan Al-Quran. Tetapi memang para salafus soleh, para ulama terdahulu menganjurkan karena bulan penuh berkah kita khataman di salat tarawih. Jadi seperti itu. Yang mau sholat sendiri silakan, yang sholat berjamaah juga silakan. Ini yang tadi Ustaz, pertanyaan yang kedua ini cukup menarik pertanyaan Ustaz. Untuk perempuan-perempuan yang kebetulan di bulan Ramadan itu biasanya perempuan nggak full gitu ya. Nah kebetulan karena mungkin adanya di akhir gitu kedatangan tamunya seperti itu. Saya tetap masih pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak bisa ibadah, adakah amalan khusus untuk akhwat yang bisa dilakukan supaya tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ibadah itu sebenarnya ibadah itu banyak. Ada ibadah jasmaniyah, badaniyah. Ada ibadah ruhaniyah. Ketika kita tidak bisa ibadah badaniyah karena sholat itu kan harus suci, ya kan? Kita ibadah ruhaniyah dengan apa? Dengan berzikir, dengan bersolawat, dengan melafalkan Al-Quran di dalam hati hafalannya. Walaupun puluh saja, karena orang yang baca puluh 3 kali seakan-akan baca Al-Quran. Kalau baca puluh 11 dapat berapa Al-Quran? Ya 3 4 kali. Al-Quran. Iya 12 ada. Ya kan 12 ya. Kalau 14 Jadi 12 dapat 4 Quran. Jadi umat Rasulullah SAW itu banyak keistimewaannya. Makanya umat yang berbeda. Dahulu orang haid ketika Yahudi, Bani Israel itu orang haid ditinggalkan. Tetapi sama suruh pergi gitu kan, suruh jauh-jauh pergi. dari Tapi umat Rasulullah SAW sama Rasul, para istri-istri Sayyidah Aisyah banyak riwayat menjelaskan tetap bermuamalah dengan istrinya, makan bareng. Bahkan Sayyidah Aisyah ketika haid menyisiri rambutnya Rasulullah SAW. Jadi yang di lagu-lagu tren kita sekarang ya. Jadi tidak ada halangan untuk tidak beribadah. Mungkin ibadah yang bersifatnya disyaratkan harus suci itu mungkin nggak bisa. Tapi banyak ibadah dengan bersolawat, dengan berzikir, dengan beribadah apa? Jaga hati, jaga lisan, jaga mata, dengan sering bertafakur itu bisa diamalkan. Kemudian haid atau halangan itu merupakan fitrahnya perempuan. Fitrah ala banati Adam. Sudah fitrahnya itu fitrah perempuan. Ya jangan disesali, itu sudah fitrahnya, sudah disilakan. Tapi bagaimana kita sebagai perempuan bisa menyayangi laki-laki? Bisa. Kalau yang sudah punya suami ya menjaga anak, yang punya anak, yang belum punya bagaimana? Ya menjaga pandangan, terus berdoa, terus bersolawat, berzikir, baca muqarrar juga ibadah. Bahkan kata Maulana Syekh itu, kata Maulana Syekh Kurdi rahimahullah, katakan wiridnya ahlul ilmi, ibadahnya ahlul ilmi selain salat ya. Maksudnya apa? Selain salat, wiridnya ahlul ilmi itu belajar. Kata Syekh Kurdi. Makanya ahlul ilmu wiridnya apa? Wiridnya belajar. Wiridnya belajar karena belajar kita itu ibadah. Bahkan ada ulama yang mengatakan kita memberikan
zakat atau memberikan makanan kepada ahlul ilmi itu lebih mulia daripada kepada fakir miskin. Kok bisa? Iya, karena fakir miskin ketika makan zakat itu atau makan sembako itu buat diri dia sendiri. Tapi lewat udah lewat. Tapi ahlul ilmi ketika makan dia semangat belajar, ilmu itu akan buat umat. Bukan hanya buat diri sendiri. Makanya banyak ulama makanya kenapa kita lihat di Mesir ahlul ilmi banyak dikasih duit. Iya, jadi teman-teman yang sedang jadi mahasiswa itu teman-teman berhak untuk mendapatkan musyawarah. bahkan ada yang mengatakan thalabul ilmi lebih berhak zaman sekarang. Jadi ya walaupun di sana banyak khilaf kan, Ibnu Sabil banyak khilaf. Kalau ini tidak perlu, karena talibul ilmi kalau makan sembako itu atau nasi itu, makanya kenapa orang Mesir itu suka sekali sama pelajar. Pelajar bahkan lebih banyak dikasih daripada orang-orang Mesir sendiri, karena mereka meyakini kita itu adalah utusan semua negeri kita yang pulang akan membawa syiar Islam. Syiar Islam itu akan disebarkan, pahala karena mereka yang memberi makan kita akan mendapat pahala. Makanya doanya Allahumma atiman at'amana wasqiman saqona. Itu akan terus. Makanya ketika ada halangan ya tetap bisa berzikir, ya kan? Tetap bisa bersolawat, tetap bisa belajar membaca ilmu, karena itu akan menjadikan belajar ahkam haid, bahkan ahkam nisaiyah yang tadinya malas dibaca, nggak bisa baca Quran, baca ahkam nisa. Seperti itu. Ya, jadi itu untuk saudara tadi siapa yang bertanya ini, Fahmi Backpacker. Jadi bolehkah sholat berjamaah untuk pada malam Lailatul Qadar? Itu silakan, nggak apa-apa, boleh seperti yang dilakukan di kampung-kampung. Tapi memang ada prakteknya kalau kita lihat di Indonesia itu ketika sudah mulai tanggal 27 Ramadan khususnya, itu mereka itu nggak pulang, sengaja nggak pulang gitu. Dari kan anak-anak yang kecil pun ayo masih Lailatul Qadar gitu. Jadi memang mereka sangat antusias sekali untuk menyambut Lailatul Qadar khususnya pada 27 itu, untuk melakukan segalanya bersama di musola kampungnya. Jadi itu diperbolehkan. Untuk saudari Ani Lestari, berarti kita tetap masih bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat beribadah meskipun sedang berada dalam kondisi halangan seperti itu. Bisa untuk kita membaca sholawat, bisa juga untuk membaca mukhoror, atau sekarang yang sedang kita lakukan itu bahas ya, berarti kita silakan dibuat bahasnya seperti itu. Ini ada lagi yang bertanya, Ustaz, masih boleh ya? Berarti masih boleh lanjut ya? Boleh, terserah moderator. Katanya sampai subuh juga insya Allah. Kuatannya masih kuat. Karena ini udah dikasih dana, Ustaz. Dana kuota ada. Saya udah katakan kalau sampai subuh siap. Ada yang bertanya lagi atas nama Revi Sutrisna. Mengatakan, Masya Allah sangat-sangat menggugah penjelasannya. Adakah doa-doa khusus ketika qiyamul lail, Ustaz, agar jika malam tersebut memang Lailatul Qadar kita bisa mendapatkan yang terbaik? Bukan hanya Lailatul Qadarnya, namun juga dari yang kita panjatkan pada malam tersebut. Terima kasih. Yang tadi sudah dijelaskan, kita perbanyak doa Allahumma innaka afuwun karim wa tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min ubatik. Itu harus sering kita tardid, maksudnya kita ulang-ulang, karena di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala dosa. Makanya kan Allah memaafkan semua dosa kecuali syirik. Semua dosa dimaafkan. Dan malam ini malam yang orang-orang misalkan merasa banyak dosanya. Dosa itu banyak, bukan dosa hati, dosa apa, itu perbanyak doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna karim. Kita memohon pada Allah, juga kita memaafkan juga kawan-kawan kita yang punya salah kepada kita, atau kita meminta maaf kepada kawan yang pernah kita lakukan salah. Karena ketika kita minta Allahumma innaka afuwun karim, kita sendiri tidak memaafkan saudara kita yang pernah menyakiti kita, atau kita tidak ada ketika meminta doa seperti itu, berarti urusannya dengan Allah, itu hakullah. Hakul adami juga berarti harus diselesaikan dulu. Jadi kita juga menyelesaikan, kita minta maaf kepada yang pernah kita sakiti, atau yang pernah menyakiti kita sengaja atau tidak sengaja, kita saling bermaafan. Bahkan ada riwayat di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu, yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang mudmin fil khamr, jadi yang minum khamr tidak berhenti, kemudian yang durhaka, kemudian mereka yang munaza'ah, jadi yang bertikai,
sama lain. Sama musyahid itu yang saling membenci satu sama lain. Jadi sifat-sifat ini itu dihilangkan dari diri kita. Selain kita berdoa Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna karim, Allahumma inni as'aluka biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik, kita juga harus membersihkan diri kita. Yang punya salah kita maafkan, kita punya salah juga kita minta maaf. Semua kesalahan kita minta maaf. Nanti kita masuk kepada Idul Fitri seakan-akan kita suci lagi. Dipersiapkan minal aidin wal faizin. Meskipun ketika dilihat dari struktur bahasa Arab ya kadang-kadang ini apa maksudnya ya nggak ngerti juga kan orang. Tapi ya itulah, itu apa namanya, sebagai kita penyemangat di bulan Ramadan, persuci diri kita supaya untuk nanti di akhir kita menjadi orang yang fitri kembali seperti itu ya. Jadi itu perbanyak Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka, kalau pakai jamak, kalau sendiri Allahumma as'aluka biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Itu doa yang ditanya oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW. Jadi sering diulang-ulang. Makanya kalau di kampung-kampung kan Allahumma inna kunta tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna itu diulang-ulang. Makanya banyak amalia di kampung-kampung itu yang bagus. Kayak supaya kita tidak lupa niat di kampung itu setiap sholat tarawih apa? Nah itu semua bodi, adai, fardu syahri, niat berjamaah. Habis itu niat isu puasa, ini dan itu sebuah amalia. Makanya saya punya kakek bertanya, amalia kita di Indonesia itu persis lah sama di Azhar, kata saya. Kemudian kata kakek saya, tetapi beda ulama-ulama Indonesia. Urusan ulama din itu diracik lagi, agar orang-orang, kita kan orang nggak ngerti bahasa Arab. Orang-orang kita banyak yang tidak mengerti bahasa Arab, agar mengikuti kiai ngikut. Makanya ada tahlilan, kemudian ada wiridan bareng. Itu untuk orang-orang ikut, ada sholawatan, supaya yang gak pernah ngomong Allahumma inna karim ketika sholawatan duduk di masjid, Allahumma inna setelah sendirinya mengikuti. Doa berjamaah juga sama, sendirinya orang yang tidak bisa mengikuti. Jangan disamakan dengan yang di Arab. Orang Arab bisa baca bahasa Arab, orang di Indonesia nggak diajak wirid bersama, ngantuk. Makanya diajak wirid bersama. Makanya tadi juga sholat berjamaah supaya nggak ngantuk. Orang Arab mah tulisan doa pada sholat khamsah baca juga bisa. Orang Indonesia bacanya apa? Itu bacanya apa? Makanya para kiai-kiai kita mengajak wirid sama-sama, kemudian mengajak niat sama-sama. Yang nggak bisa baca coba dikasih tulisan, itu bacanya apa? Nah itu semua body nggak bisa. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, itu semua body ngikut walaupun nggak ngerti maknanya. Setelah itu dimaknani pakai bahasa Jawa yang di Jawa. Nah itu bagaimana kiai-kiai kita, terus kiai-kiai kampung kita mengajarkan masyarakat mereka yang tidak bisa bahasa Arab bisa membaca, tetap mengamalkan ajaran Islam, tetapi dengan racikan-racikan ulama Indonesia gitu. Jadi teman-teman ya jangan mudah menjustifikasi bahwasanya amalan ulama yang ada di Indonesia, khususnya di kampung-kampung itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hadis, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Jangan mudah menjudge seperti itu, karena memang itu sudah melalui filter seperti itu saja. Jadi kira-kira dari yang tadinya Arab itu kemudian difilterisasi, kemudian bisa diterima oleh orang yang ada di Indonesia. Karena ada yang namanya dalam agama itu ada yang namanya thawabit, sesuatu yang tetap tidak bisa dirubah. Ada yang namanya mutaghayyir, sesuatu yang bisa dirubah. Kayak kita sholat bahasa Arab. Makanya banyak orang Mesir yang bertanya, kalian sholat pakai bahasa Arab? Ya bahasa Arab kok bisa? Ya emang harus wajib itu thawabit, itu sesuatu yang tetap walaupun nggak ngerti ya diajarin. Bahkan orang yang baru masuk Islam harus belajar dulu Fatihah, karena kan fikul hal. Orang yang baru masuk Islam jangan diajak umroh, jangan diajak haji, masuk Islam baca Fatihah, bahasa bersuci, karena itu fikulnya, itu yang ketika itu. Makanya yang sawabit kita tidak akan merubah, Al-Qur'annya tetap bahasa Arab, sholat juga pakai bahasa Arab, mengerti. Tetapi yang bisa mutawayir kayak prakteknya gimana, doa bareng, kemudian bagaimana baca bareng, yang furu lah ya, yang furu bisa berbeda-beda sesuai dengan negeri masing-masing. Dan ulama kita sudah meracik semuanya sesuai dengan keadaan yang ada pada negeri kita. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi ini yang tadi ada doa khususnya, itu doanya tadi Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya, untuk mendapatkan
itu ya tentu hubungan kita dengan manusia juga harus sudah sehat seperti itu supaya bisa langsung naik ke atas tanpa ada lagi tedeng aling-aling kalau bahasa Jawanya seperti itu ya. Mungkin sudah dicukupkan ya saja. Insyaallah. Ini sudah kita tadi banyak berbicara mengenai malam Lailatul Qadar, juga sudah ada season tanya jawab. Tadi ada yang bertanya mengenai bagaimana sholat berjamaah ketika Lailatul Qadar itu boleh atau tidak. Kemudian amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang kedatangan tamu untuk tetap mendapatkan Lailatul Qadar, serta doa-doa khusus yang istilahnya harus kita lakukan supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ketika itu malam yang terbaiknya, istilahnya seperti itu. Ya, jadi pertama tadi ya yang perempuan, para perempuan sudah niat kita pengen dapat Lailatul Qadar, ternyata datang tamu. Ya. Tapi kan ingat innamal a'malu Amalu. Berarti kalau misalkan kita di perempuan kan nggak puasa nih, tapi kita pengen ikut sahur, niat sahur nih, itu gimana sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dapat pahala sahur. Dapat pahala sahur. Dapat pahala sahur. Bahkan kalau ikut berpuasa tapi tetap harus qada ya. Iya, Maksudnya dalam menghormati orang lain. Iya, Berarti kan pahala menghormati orang lain. Karena puasa itu kan bukan hanya makan minum saja, Iya. tetapi semua menahan diri min kulli muharramat. Iya. Dan kemudian juga menghidupkan, karena ketika sahur itu wal mustaghfirina bil ashar. Paling tidak ketika kita ikut sahur itu kita mengingat, ya Allah bulan Ramadan saya dalam keadaan kayak gini, ya Allah saya minta maaf kalau banyak dosa, akhirnya saya datang tamu, sudah langsung beristighfar. Akhirnya masuk pada golongan wal mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu La ilaha illallah. Allahu a'lam bishawab. Oh, ini ada satu lagi saya yang bertanya, cuma coba. Oke, mana nih yang bertanya satu lagi? Mana nih, Dad? Paling bawah. Oh, ini ada. Ini pertanyaannya dari atas nama Ahmad Rofi. Adakah Lailatul Qadar bagi non-muslim? Pertanyaannya, Ustaz. Ya, silakan kepada Ustaz Saiful. Kami berikan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad Rofi tadi. Ini pertanyaan terakhir ya, setelah ini kita doa bersama dan kita tutup. Moderator aja nggak kuat, nggak bisa. Sekarang bulan puasa ini harusnya kan berkurang berat badan, saya nambah ternyata. Makanya ya wajar kalau moderator sama materinya Itu kurang. Ya. Adakah Lailatul Qadar bagi non muslim? Jadi apakah ada Lailatul Qadar bagi orang muslim? Allahumma muwaffiq, tidak ada bagi non muslim. Karena amal Lailatul Qadar kita harus apa? Kalau ihya, menghidupkan Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan ihya Lailatul Qadar kita harus beribadah. Orang non Islam Dan ibadah salat ya puasa itu Ibadah. rukun ya. bisa nggak beribadah? Tidak. Makanya seapapun orang-orang, karena syarat untuk diterima sebuah amalan itu yang pertama kita harus ikhlas. Ya kan? Iya, baik dalam amalan dunia dia berbuat baik itu. Kita tetap bermuamalah dengan baik. Tetapi ketika masuk kepada urusan agama, apalagi masalah Lailatul Qadar, siapa yang mendapatkannya? Orang Islam. Karena untuk menghidupkan Lailatul Qadar, kan untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara menghidupkan iltamisuha fi asyri awakhir, dengan beribadah. Mereka bagaimana beribadahnya? Ya kan? Seperti itu. Jadi sependek yang saya tahu ya, kalau misalkan nanti di sana ada pendapat lain, mereka yang tahu bahwa bagi non Islam tidak dapat Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar dikhususkan kepada umat Rasulullah SAW, umat yang sudah ijabah. Karena umatnya Rasulullah ada dua. Kita ini semuanya orang Islam, dengan orang Islam itu umat Rasulullah SAW. Jangan sampai mengira kita aja yang umat Islam, bukan. Orang yang belum masuk Islam itu umatnya Rasul. Karena Rasul mengkhususkan kepada seluruh alam. Ya berarti orang-orang yang lain juga tetap. Makanya umat Rasul dibagi menjadi dua, umatul ijabah sama umatul dakwah. Kita ini umatul ijabah. Untuk mendapatkan segalanya kita harus ijabah apa yang disebutkan oleh Rasul. Dan yang Islam itu umatul dakwah. Terus kita dakwah, mengajak. Ya mungkin masa-masa ini diajaklah orang-orang yang belum masuk Islam agar masuk Islam, karena di Islam punya malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Barangkali malam itu yang menjadi dia, misalkan non muslim itu menjadi tertarik untuk belajar Islam gitu ya, silakan gitu. Nah, dengan makanya Pak, kita kan setiap syiar itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita apa? Untuk menggaungkan syiar.
adanya azan. Makanya kenapa sekarang Asyul Awahid masa pandemi sekarang saja azan dan masjid-masjid yang lain tetap mengadakan sholat walaupun hanya untuk pekerja, karena untuk syiar supaya nggak kosong-kosong sudah kosong. ya. Nah, terkadang orang ketika mendengarkan ya Allah, mungkin bisa jadi ya namanya hidayah, siapa yang tahu? Allah yang tahu. Dengan kita berdoa supaya orang-orang yang pengen, misalkan ada kawan kita yang bukan Islam gitu, kita kenal, saya pengen dong dapat Lailatul Qadar, ya kan? Bisa dapat Lailatul Qadar gitu dengan masuk Islam, tapi kan orang nggak mudah. Tetapi dengan kita sering berdoa, ya kan, sering kita berdoa dan kita sering berdoa pahamkan kepada dia, siapa tahu kita jadi wasilah orang bisa masuk Islam. Karena ada ceritanya dahulu Syekh Abdul Halim Mahmud itu ditanya sama orang di barat, Syekh, orang Islam kok boleh menikahi kita? Ya kan? Sama nih pertanyaan nanti, orang Islam kok dapat Lailatul Qadar, kita enggak? Sama orang Islam boleh menikahi kita, orang-orang ahli kitab, tetapi kita nggak boleh menikahi orang Islam. Jawaban itu kan sulit kalau secara logika, kalau tidak dapat ilham. Syekh Mahmud itu Allah SWT memberikan ilham kepada beliau, kalau kalian pengen seperti kita ini kan boleh menikahi ahli kitab karena kita bukan hanya beriman kepada Rasulullah Muhammad, tapi beriman kepada Rasul-Rasul kalian, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, kita beriman. Maka kalau kalian pengen menikahi orang Islam, maka berimanlah kepada Sayyidina Muhammad. Itu jawabannya yang tadi udah dijawab. cemerlang saja. Kalau pengen dapat Lailatul Qadar, Ya masuk dulu langsung silahkan. pintunya. Iya, seperti itu. Ibaratnya ada pintunya. Iya, Silahkan. Allah a'lam bishawab. Karena sudah dijawab. Oke, ada yang lagi yang bertanya, Ustaz? Ada. Ada satu lagi. Mana ya? Belum ini. Kita cek dulu. Saiful Milah. Oke lah, karena tadi saya ditantang bahwasanya saya kuat enggak ya? Iya kuat. Wah, silakan yang tanya. Silakan chat di komentar di nama Pusmagati Facebooknya. Kalau belum di add dulu, nanti bisa dikonfirmasi. Juga Facebooknya Pusmagati punya Pusmagati TV. Silakan di subscribe channelnya. Nanti di sana juga ada konten-konten yang menarik. Di Instagram juga ada Pusmagati Mesir. Silakan itu juga sekalian lah ya. Moderatornya? Oh iya, moderatornya saya ya nggak usah. Tapi kalau mau Muhammad Benila. Ini ada yang bertanya, Ustadz, lagi atas nama Saiful Milah. Ustadz, kalau ngisi malam sambil ngerjain bahas termasuk Ihya Lail gak? Katanya gitu. Seperti yang tadi Al-Fakir paparkan, yang diriwayatkan dari Sayyidina Syafati, dari guru beliau Sayyidina Ibnu Qurdi rahimahullah mengatakan ibadahnya atau auratnya ahlul ilmi itu apa? Belajar. Makanya orang yang belajar itu termasuk ibadah. Orang yang bikin bahas, ini benar bikin bahas loh ya. Iya, bikin bahas. Benar-benar bikin bahas itu termasuk ihya karena kita belajar, termasuk ibadah. Seperti yang dikatakan tadi. Kenapa mautul alim itu asyaddu min mauti alfi abid? Itu kata Sayyidina Umar kan. Maka riwayat itu mengatakan, kata Sayyidina Umar, kenapa matinya satu alim itu lebih berbahaya, maksudnya lebih sangat dampaknya lebih besar daripada 1.000 orang abid. Karena seperti tadi, orang alim itu mengetahui halal haram, bisa mengajarkan kepada seluruh umat, mengetahui halal haramnya. Nah, kita bikin bahas, kita itu belajar. Nanti kita menjadi lulusan azhar yang baik, yang mengerti tentang ilmu, dan itu akan kita sebarkan di Indonesia. Itu juga ibadah. Jadi jangan kita sempitkan bahwa ibadah itu harus sholat, harus baca Quran. Itu memang afdol. Kalau bisa ya semuanya. Baca dulu, sholat 2 rakaat, kan dapat 2 rakaat juga dapat. Yang penting sholat 2 rakaat, baca Quran paling tidak 1 lembar, kalau bisa 1 juz. Habis itu hidupkan dengan belajar. Jadi belajar tetap belajar ilmu ya, bukan belajar yang lain. Belajar ilmu, bahas untuk ilmu. Dengan kita ingin belajar, karena nanti insya Allah yang bikin bahas nanti ngajak semuanya, itu akan menjadi mungdirul qaum, menjadi akan pendakwah umat yang akan membawa umat kepada pencerahan. Itu insya Allah itu ibadah. Itu kata Maulana Sayyidina Qurdi, seperti kata Syafati, wiridnya ahlul ilmi, ibadahnya ahlul ilmi selain sudah wajib ya, masih ibadah wajib, itu adalah thalabul ilmi,
Betul. Oke, itu untuk Ustadz Saiful Milah. Jadi bahas di sini barangkali kawan-kawan Indonesia yang sedang menyaksikan apa sih bahas itu adalah makalah seperti itu. Jadi di masa pandemi ini di Azhar itu tidak menetapkan sistem ujian, tidak juga secara online, tidak juga secara langsung seperti itu, tapi dengan menggunakan makalah gitu. Jadi kita dipaksa untuk menulis makalah. Ya, soalnya banyak kawan-kawan saya itu tadi dulu itu mengatakan bahwasanya nanti ketika kamu kuliah di Azhar kamu nggak perlu bawa laptop, Ya, gitu nggak kan. penting. Nggak penting katanya gitu. Emang kenapa gitu? Ya nanti di sana nggak dipakai gimana? Saya tetap bawa, saya bawa aja lah gitu. Nah, ternyata ada saat di mana laptop itu benar-benar dibutuhkan. Nah, ini kayaknya generasi pertama baru ada karya ilmiah. Selain S2 ya. Selain Azhar. Tapi kalau di kuliah saya itu kan di tingkat 3, tingkat 4 itu selalu ada tugas akhir yang dimasukkan ke nilai itu. Iya, tapi nggak karya ilmiah seperti ini. Ada mukadimah, ada juga. buat bahas. Jadi nilai ujian tulisnya 50%, nilai ujian bahasnya 50%. Tapi baru satu mada. Satu mada. Ya. Ini semuanya. Iya, ini satu mada aja. Kalau ini semuanya gitu. Jadi beruntunglah kawan-kawan yang mengetahui pandemi ini gitu. Momen langka. Iya, melangkah seperti itu. Ini ada lagi nggak nih? Tidak ada. Ada lagi yang bertanya, silakan pada kawan-kawan. Kalau sudah, oh ini ada nih, Ustadz mau bertanya. Siap. Oh iya. Ini atas nama Zumratul Hasanah. Ustadz mau bertanya, ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Ini tadi itu kan ciri-ciri hari Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Ini ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Mungkin apakah sama dengan yang belum mendapatkan? Apakah ada muka-muka cerah atau seperti apa? Silakan kepada Ustaz Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang mengatakan apa sih ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, jelas rohaniyahnya, hatinya tenang, ya kan? Karena kita mendapatkan malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan Allah memaafkan semua dosa-dosa kita. Ghufirahu ma taqaddama min dzambi, diampuni. Jelas orang itu akan mempunyai ketenangan dalam hatinya. Damai ya. Damai hati tersebut. Kemudian tidak ada yang paling nampak adalah apa yang ada pada rohani kita. Jadi kita merasa tenang, kita merasa apa yang tadinya sulit itu mudah. Apa kita melihat sesuatu itu cerah. Jadi seakan-akan tidak ada beban di dalam hidup kita. Karena hidupnya umat ini baina khauf wa raja. Oh iya. Ya kan? Konsep tasawuf ya. Konsepnya seperti itu, ada khauf sama roja. Jadi kapan kita ada khauf, kapan kita ada roja. Bahkan manusia itu kan diciptakan fi kabad. Kalau nggak insana fi kabad. Jadi manusia memang diciptakan dalam kesukaran, kesulitan. Kata siapa? Hidup di dunia ini enak banget. Kenikmatan itu, roha itu, makanya ar-rohatu fil jannah. Tapi di dunia itu amal. Karena orang yang makan daging tiba-tiba nyelap, sakit kan? Katanya makan nikmat. Iya. Berarti nyelap gak? Nyelap itu nyangkut. Karena bahasa orang Jawa nyelap. Jadi nyangkut giginya sakit. Katanya nikmat, malah jadi bahaya kan, penyakit. Jadi nggak ada kenikmatan yang hakiki di dunia. Tetapi ada nggak bisa merasakan? Ya istilahnya nikmat dunia bisa dengan kita beramal soleh, kita akan merasakan kenikmatan secara ruhaniah. Jadi segala beban itu seakan-akan udah ini nama manusia, ya kan? Jadi ciri-cirinya ya orang merasa hatinya tenang. Ya kan? Kalau alamat tadi udah jelaskan kan, malam itu besoknya kelihatan cerah, Iya. kan? Cerah ketika subuh nanti cerah. Tapi kepada diri sendiri kita merasa dapat apa tidak? Yang penting kita hakul yakin kita itu dapat. Karena apa? Allah itu indah husni dzanni abdi. Ana indah husni dzanni abdi. Kalau kita dzannya kita adalah kita mendapatkan Lailatul Qadar, insyaallah dzan kita semoga dijawab sama Allah. Ya dengan cara-cara tadi kita berdoa, kemudian hati kita bersih, insyaallah hati bersih, turunlah rahmat, turunlah karunia, turunlah Lailatul Qadar. Allah alam. Itu Ustazah Zumratul Hasanah. Jadi ada ciri-cirinya gitu, ciri-cirinya, tetapi dia berada di dalam rohani kita. Perilakunya menjadi lebih baik, hubungan dengan orang lain itu menjadi lebih baik, dan juga ketaatan kepada Allah bisa lebih bertambah. Seperti itu.
Silakan, apakah ada lagi? Saya cek lagi nih. Soalnya ditantang. Soalnya ditantang. Dikira nggak kuat duduk. Masih ada lagi. Agak ngap sih. Apa sudah tidak ada kayaknya saja. Berarti mungkin kita cukupkan sampai di sini. Perjumpaan kita pada malam hari ini membahas tentang Lailatul Qadar, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara menghidupinya, dan juga bagaimana nanti kita setelah mendapatkannya, seperti itu. Yang penting apa? Istiqomah gitu ya. Sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkelanjutan, seperti itu ya. Mungkin kita akan akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan tema Lailatul Qadar dengan nanti pembacaan doa dari Ustaz Saiful. Jangan lupa juga kawan-kawan kepada Posmagati khususnya untuk yang belum membayar zakat, silakan membayar zakat sebesar 30 le ya kepada panitia zakat. Silakan menghubungi panitianya karena sebentar lagi ya sudah mau lebaran, ya sudah harus diberikan kepada yang berhak, seperti itu. Silakan kepada Ustaz Saiful untuk menutup dengan membaca doa seperti itu. Ya mungkin nanti ada episode selanjutnya Ustaz, mungkin dari sesepuh-sesepuh yang lain mengenai tema-tema yang bisa kita angkat bersama mengenai zakat ya, yang pada ini mungkin nanti ada senior lain yang membahas tentang zakat, juga membahas tentang mungkin nanti di sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri dan lain sebagainya yang istilahnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Tahun sebelumnya mungkin bisa dilakukan berjamaah, tahun sebelumnya bisa dilakukan bersama, tapi tahun ini kok cuma bisa sendiri-sendiri. Itu bagaimana? Itu nanti mungkin ada kelanjutannya gitu. Jadi tetap kawan-kawan tetap saksikan acara ini seperti itu ya. Monggo Ustaz Saiful untuk kita berdoa bersama. Sebelum untuk berdoa, saya ingat, jadi saya memohon kepada kawan-kawan, beberapa 2 hari yang lalu salah satu pimpinan botol Kiai kita meninggal, Kiai Syamsul Hadi Abdan meninggal 2 hari yang lalu. Dia meninggal sakit, meninggal di Madiun. Kita bacakan Fatihah untuk beliau dahulu dan semua amwatul muslimin di masyarakat al-ardi maupun Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 kullu dhanbin 'adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina karim bi maulana Muhammad wa sallallahu ta'ala bi sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika 'azza jawka wa jalla sana'uka wa la yuzammu junduka wa la yukhlaqu 'abduka wa la ilaha ghayruk. Subhanaka ma 'abadna haqqa 'ibadatika ya ma'bud. Subhanaka ma 'arafna haqqa ma'rifatika ya ma'ruf. Subhanaka ma dzakarna haqqa dhikrika ya madhkur. Subhanaka ma syakarna haqqa syukrika ya mashkur. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qalb wa tanfal qurab tuqda bil hawaij wa tunalu bil warad wa fadil mustasqal wa ma'mu bil karim wa 'ala alihi wa sahbihi kullu rabbi wa nabiyin. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad warham ummat sayyidina Muhammad wa tazawwaj ummat sayyidina Muhammad waslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ijma' syamlana wajma' kalimatana wansurna 'alal qawmil zalimin wansurna 'alal qawmil mufsidin wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ahlina wa 'alaina wa shaykhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa mu'minat Muhammad innaka qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر واكتب بنا فيما جرت بالمقادير واكتب بنا فيما جرت بالمقادير واكتب بنا فيما جرت بالمقادير. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدنا مصر خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ مشايخنا واحفظ أحبابنا من كل مكروه وسوء. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة
ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا معسرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا جهلا إلا علمته ولا طالبا من طلاب العلم إلا فقته ونجحته ولا طالبا من طلاب العلم إلا فقته ونجحته ولا طالبا من طلاب العلم إلا فقته ونجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا وطلاب العلم أجمعين الشاهدون الغائبون التوفيق والنجاة في دراساتنا واختباراتنا وامتحاناتنا وفي رسالاتنا، واجعلنا وإياهم من الناجحين الفائزين الممتازين، وردنا إلى بلادنا سالمين غانمين عالمين في الذاكرين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وبصائرنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا واهلنا وذرياتنا واحبابنا الشاهدون الغائبون من اهل القران والعلم والخير، ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير. اللهم احفظنا في كل مكان يا الراحمين. اللهم احفظنا يا الله يا رحمن، واحسنا بحسنك المتين يا قوي يا متين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا الله يا الله، اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد أرنا وجه سيدنا محمد حالا ومآلا حلا وترحالا دنيا وأخرى يا رب العالمين. اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله، واجعل أيامنا أيام رسول الله، واجعل ليالينا نصرا سرورا بعلوم رسول الله، واملأ قلوبنا بحب رسول الله، وتسلمنا بأنوار الصلاة على سيدنا رسول الله، وادخلنا في حسن سيدنا رسول الله، وعبر أنفسنا بعبير رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الرضي عزيز الغفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Segala kekurangan itu dari saya, yang benar itu dari Allah SWT. Saya kembalikan kepada moderator Ustaz Bayan. Ustaz Bayan ini masih single ya, kalau saya sudah menikah. Ya baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyaksikan, baik yang ada di Mesir ataupun yang menyaksikan di Indonesia. Kami cukupkan pertemuan pada malam hari ini dengan tema Lailatul Qadar. Saksikan tema-tema selanjutnya di Facebook namaku Fosmadati. Apabila ada kekurangan, saya juga meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.